Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Mustakfirah dengan NIM 21070505072. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang parallel processing, MPA dan Hadoop. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tujuan utama dari pemrosesan paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Yang kedua, komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar atau karena tuntunan proses komputasi yang banyak. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama, algoritma, bahasa pemrograman, dan kompiler. Yang ketiga, pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi pemerintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak atau prosesor ganda dengan mesin paralel atau biasa disebut CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Selanjutnya kita masuk ke Message Passing Interface atau MPE. Message Passing Interface atau MPA adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komit dari vendor, pelaksanaan, dan pemakai. MPE menjadikan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Nah, tugas MPA. Message Passing Interface bertugas untuk mengirim data antar komputer di dalam sistem paralel, biasanya disebut sebagai node atau host. Job scheduler seperti yang tersirat dari namanya, bertugas menerima tugas dari user dan menjadwalkan tugas tersebut pada beberapa node di dalam sistem paralel sesuai kebutuhan. MPE digunakan secara luas mengingat 1. Telah memiliki standar. 2. Dirancang berkinerja tinggi pada mesin-mesin paralel. 3. Tersedia secara bebas maupun komersial. Dan 4. Dikembangkan banyak pihak. Selanjutnya, kegunaan MPA yang lain adalah yang pertama, menulis kode paralel secara portable. Yang kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Selanjutnya ada fitur dasar dari pemrograman program MPE.
Yang pertama, pemanggilan untuk inisialisasi, mengatur, dan memutuskan komunikasi. Yang kedua, pemanggilan untuk mengkomunikasikan beberapa pasang prosesor. Yang ketiga, pemanggilan yang mewujudkan operasi-operasi komunikasi di antara kelompok-kelompok prosesor. Yang keempat, pemanggilan untuk membuat tipe data acak atau arbitrary. Nah, sekarang kita masuk ke Hadoop. Hadoop adalah sebuah platform open resource untuk processing data yang besar dan kompleks secara terdistribusi. Hadoop terdiri dari beberapa komponen, termasuk Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. HDFS menyimpan data secara terdistribusi pada beberapa node dalam sebuah cluster. Sementara MapReduce memproses data tersebut secara paralel. Kemudian ada perbedaan utama antara MPE dan Hadoop. MPE memproses dengan memanfaatkan banyak prosesor yang saling terhubung melalui jaringan. Sedangkan Hadoop memproses data secara terdistribusi dengan memanfaatkan banyak komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Berikut ini adalah perbandingan penggunaan MPE dan Hadoop dalam pemrosesan paralel. MPE digunakan pada lingkungan paralel berbasis komputer cluster atau grid yang terhubung melalui jaringan. Pada MPE, program dibagi menjadi beberapa bagian yang dijalankan pada setiap prosesor secara independen. MPE menyediakan berbagai jenis operasi, pengiriman pesan untuk mengirim data antar prosesor dan melakukan sinkronisasi. Sedangkan Hadoop digunakan untuk memproses data besar di lingkungan terdistribusi. Hadoop menggunakan teknologi MapReduce untuk memproses data secara terdistribusi dan HDFS untuk menyimpan data secara terdistribusi. Pada Hadoop, program dibagi menjadi beberapa tugas yang dijalankan pada beberapa node dalam cluster. Hadoop menyediakan algoritma MapReduce untuk memproses data dalam bentuk batch. Nah, kedua kerangka kerja ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. MPE lebih cocok digunakan untuk memproses data dengan ukuran yang relatif kecil dan membutuhkan latensi yang rendah dalam komunikasi antar prosesor. Sementara itu, Hadoop lebih cocok digunakan untuk memproses data dengan ukuran yang sangat besar dan memiliki kebutuhan latensi yang relatif tinggi dalam komunikasi antar node. Namun, kedua kerangka kerja ini dapat digunakan bersama dalam beberapa kasus pengolahan data paralel, seperti pada pemrosesan data dengan ukuran yang sangat besar dan kompleks. Pada kasus tersebut, MPE dapat digunakan untuk mengatur komunikasi antar prosesor, sedangkan Hadoop digunakan untuk memproses data secara terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.